kesannya itu meriayeni. Nah, karena mungkin loh ya ini, mungkin untuk di pemiliknya dahulu kayaknya pusakanya dirawat. Nah, itu seperti itu. Coba akan sebalik untuk kameranya sobat. Oke sobat BMC, kita akan mereview bersama-sama, kita akan mengulas dari pusaka yang saya dapatkan kapan hari. Nah, ini di dalam pengamatan saya sobat, untuk di pusakanya ini kesannya memang meriayeni. Jadi seperti kayak pusaka mungkin bekas dari ageman orang-orang ternama atau juga orang kaya zaman dahulu, mungkin seperti itu. Karena kalau melihat dari dapurnya dan juga pamornya, ini adalah menyiratkan tentang sebuah kepemimpinan, menyiratkan sebuah kewibawaan zaman dahulu. Nah, seperti itu. Nah, untuk diwarangkannya seperti ini sobat. Kalau Anda melihat, ini adalah gayaman Jogja. Untuk di kayunya saya kurang tahu ini kayu apa kira-kira ya. Nah, seperti ini. Untuk di pendoknya ini adalah pendok bunton. Kalau nggak salah ini bahannya mamas. Dan untuk di ukirannya ini kayaknya memang pendok lawasan ini sobat. Karena saya mendapatkannya memang seperti ini. Nah, di bagian belakangnya ada simbol kayak mahkota. Nah, seperti ini. Tapi diukir dengan sederhana. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Kira-kira ini masuk di dapur apa? Nah, ini sobat. Ini adalah pusakanya, looknya look 13. Nah, ini dari keterangan pemiliknya kemarin, ini adalah dapurnya dapur sangkelat. Jadi saya tuh punya beberapa koleksi di galeri saya itu sangkelat. Dan juga memang apa ya, bisa dikatakan sangkelat itu adalah pusaka yang menjadi primadona. Nah, salah satu dari pusaka primadona memang. Nah, ini sobat, untuk dibilahnya kalau Anda melihat ini masih tebal. Nah, pusaka sangkelat ini bilahnya masih tergolong tebal. Dan untuk di pamornya sobat, ini pamornya karakternya ngawat. Kalau kita raba seperti ini dia kasar, jadi terasa kayak kawat gitu loh sobat. Itulah kenapa kalau teman-teman Tosanaji bilang itu pamornya ngawat itu seperti ini. Nah, ini bagus banget ini. Untuk di pamor sendiri ini adalah pamor Pandito Bolo Pandito. Untuk di dapurnya ini adalah bersifat atau bisa dikatakan berkisar pada hal kepemimpinan, kederajatan, kewibawaan. Untuk di pamornya ini, untuk di tuahnya kalau nggak salah adalah agar pemiliknya itu gampang sekali mencari pengikut. Nah, jadi antara dapur dan juga pamor ini ada kesinambungan sobat, jadi nyambung gitu loh. Nah, yang unik di bagian gonjonya ini sobat, di bagian wuwungan gonjonya ini ada pamor. Nah, seperti kayak pamor ganggeng kanyut. Nah, di bagian sini, di bagian gonjonya ini. Nah, kalau Anda melihat ini, jadi antara bilah, pamor di bilah dan juga pamor di gonjo. Nah, dan juga di wuwungan gonjo ini dia berbeda. Nah, kalau di bilah ini dia Pandito Bolo Pandito, sedangkan di bagian ini gonjonya ini adalah pamor seperti kayak ganggeng kanyut ini sobat. Keren loh ya. Nah, mungkin akan saya jabarkan sedikit tentang filosofi dari keris dengan dapur sangkelat sobat. Mungkin kita langsung saja untuk di tuahnya ya. Keris sangkelat ini diciptakan dengan tuah kewibawaan dan juga karisma yang besar. Maka tak heran jika keris ini sangat populer di kalangan para pecinta Tosanaji dan banyak dicari oleh para pemimpin dan para pejabat tinggi sebagai sarana piandel untuk menambah wibawa dan karisma agar dihormati dan disegani oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, itu adalah salah satu tuah dari dapur sangkelat sobat. Ini sangat menyenangkan sekali dapurnya atau bilahnya, karena untuk di bilahnya ini memang masih tebal ini sobat. Nah, bagus loh ini untuk di pusakanya. Lalu kita lanjut untuk di pamornya sobat. Nah, ini adalah pamor Pandito Bolo Pandito. Jadi dia sampai ke ujungnya ini, sampai ke ujung bilah seperti ini. Dia menyudut
sampai ke ujung bilah. Nah, seperti ini. Ini adalah pamor pandito, bolo pandito, termasuk pamor miring dan rekan. Mempunyai arti pendeta berpasukan pendeta. Pamor ini dipercaya cocok bagi mereka yang menekuni dunia spiritual, termasuk para rohaniawan. Angsarnya dipercaya bisa memancarkan kewibawaan rohani dan mewujudkan ketenangan batin dalam beragama. Tuah dari pamor ini juga diyakini membuat sang pemilik pusaka ini perkataannya mudah dipercaya orang lain, sehingga memudahkannya mencari pengikut, murid, atau relasi bisnis. Nah, seperti itu sobat. Jadi untuk dituah atau angsar dari pamornya itu berkisar pada hal agar perkataannya ini mudah diikuti oleh orang lain atau mudah dipercaya oleh orang lain, dan juga untuk mewujudkan atau memancarkan kewibawaan dan juga ketenangan batin. Seperti itu sobat. Sangat luar biasa sekali, dan ini adalah salah satu dari pusaka yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, ini yang unik gitu loh, saya melihatnya dari pamornya. Ini untuk dirabaannya dia pamornya ngawat. Nah, kayak gini. Dan untuk dibilahnya dia masih tebal. Dan di bagian gonjonya, nah ini ada pamor lain, jadi pamornya itu berbeda. Nah, seperti kayak pamor ganggeng kanyut untuk yang di bagian gonjo ini sobat. Ini sangat luar biasa sekali nih untuk di pusakanya. Nah, oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, dan merawat Tosan Aji Nusantara. Dan juga sobat, saya ingin berpesan bahwasanya jangan sampai kita menjadi takut, apalagi kita menjadi alergi dengan budaya kita sendiri, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Sekali lagi, apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.